kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, jodohku, surgaku, nerakaku. Bukan, jodoh akan membawaku ke surga atau ke neraka. Itu, jangan salah. Baik, Mah, siap, Mah. Jodoh membawa kita ke surga atau ke neraka. Iya. Gitu. Contoh, suatu ketika seorang sahabat bawa bibinya, tahu nggak bibinya? Bibi itu saudaranya tante. Ya. Tante menghadap Rasulullah, ada keperluan. Dia bertanya satu, dijawab Rasulullah, selesai urusannya. Rasul nanya, ibu punya suami? Punya. Bagaimana perlakuan ibu kepada suami? Ibu tadi mengatakan, semua yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Saya layani suami saya dengan baik, sesuai kemampuan saya, tapi saya tidak bisa melaksanakan sesuatu yang saya tidak sanggup. Rasul mengatakan, baik bu. Karena suamimu yang menentukan masuk surga atau nerakamu. Luar biasa yang namanya suami. Makanya jadi suami biar benar. Ngerti agama, mengamalkan isi agama. Kemudian mengajak istri Anda harus kemana kita mengarah. Ya. Jangan jadi suami asal duit doang. Misalnya dapat duit banyak, terserah bininya mau kemana. Mau ngapain, emang dipikirin. Salah. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Ke arah mana kalian mengarahkan istri kalian. Sehingga seandainya saja seorang perempuan pergi keluar rumah. Kemudian suaminya tidak ridho. Kalau dia kecelakaan, maka dia masuk neraka. Karena suaminya tidak ridho. Betapa hebatnya fungsi suami dalam keluarga. Sebagai istri, kepala keluarganya adalah suami. Makanya sekali lagi, Andalah yang bertanggung jawab sebagai suami. Bagaimana mengarahkan istri dan anak-anak Anda dalam rumah tangga. Baik, Ma. Tentukan arah. Ya. Kan mungkin di Al-Quran ada ayat yang mengatakan jodohmu adalah jodoh orang baik adalah untuk yang baik. Orang yang baik. Buruk untuk yang buruk gitu loh. Ya pasti kalau orang itu buruk, apa nggak ada kesempatan untuk bisa. Maksudnya apa? Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk buat perempuan yang buruk. Mama tanya sama Bru sama Ipeh. Kalian pengen punya istri, punya suami yang baik apa yang buruk? Yang baik, Ma. Oke. Laki-laki perempuan tidak buta. Kalau kita pengen punya suami yang baik, jadikan diri kita orang baik. Kalau Anda pengen punya istri yang baik, jadilah diri Anda orang yang baik. Baru orang tadi tidak salah pilih. Itu loh maksudnya. Ibda binafsik. Dimulai dengan diri kita. Perbaiki diri kita. Baru mencari pasangan yang baik. Sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kita dulu. Jadi pataskan dulu pribadi kita baru. Betul. Jangan enak di lu, enak di gue. Soalnya ada yang terjadi nih mah. Dia menikah. Memang kayaknya udah kayak orang dia tuh kayaknya kayak jodoh banget ya lu berdua. Apa aja ngelakuin bareng. Ternyata mah pada saat udah menikah. Ayo deh kita mohon maaf nih mah. Mabuk bareng. Dugem bareng, narkoba bareng. Padahal itu suami istri. Yang penting dia sama gue dah gitu. Ya. Itu sarwa gelona. Artinya perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk. Kalau ada keluarga seperti ini, teman seperti ini, kita teman dekatnya wajib menyadarkan bahwa yang mereka lakukan itu dosa besar dan membawa kepada neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, kita ini harus mengerti agama, Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan hanya baca Quran, ditadaburkan. Kalau kita ngerti isi Al-Quran diamalkan, praktekkan dalam rumah tangga kita, karena maaf, suami bisa menggiring istrinya ke dalam neraka. Istri bisa menggiring suaminya ke neraka. Suami bisa mengajak istrinya ke surga. Istri bisa mengajak suaminya ke surga. Maunya kemana kalian? Ke surga dong. Oke. Kalau ke surga artinya apapun yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang dihindari oleh kita. Makanya kaji ilmu agama, bareng-bareng, jangan suami curang. Ngaji, bininya nggak diajak. Bahkan ada suami yang istrinya mau ngaji, dilarang. Itu salah. Suami ngaji, istrinya ngaji. Kalau suami nggak sempat ngajarin istrinya ngaji, biarkan istri Anda ngaji ke suatu tempat yang Anda atur. Yang tahu ini pengajiannya benar. Begitu caranya. Mah, ini bagaimana ya Ma kalau misalnya seorang istri gitu udah mengajak suaminya yuk tahajud bareng segala macam gitu. Tapi suaminya malah nggak boleh tahu berjamaah tahajud, harus sendiri-sendiri, malah banyak alasan gitu mah. Oke. Yang dalil ya. Kalau suaminya mengatakan tahajud nggak usah berjamaah, oke, tenang naon. Suaminya di sini, munfarid, di sini tidak masalah. Berjamaah silahkan,
sendiri-sendiri silakan. Yang penting bareng tahajud. Yang salah mana? Suaminya ngebangunin bininya suruh tahajud, dia bobok lagi. Itu yang salah. Jodoh bisa membawa kita ke neraka. Kadang-kadang suami tahu nih mah kemampuan finansialnya cuma segini. Istri punya keinginan lebih. Ya elah Pak, cari obyekan kayak apa kayak akhirnya suami muter otak halal nggak halal disikat tuh mah akhirnya. Tidak sedikit suaminya yang jadi koruptor gara-gara bininya terlalu banyak angan-angan. Makanya Islam melarang jangan terlalu banyak angan-angan, tulul amal itu dilarang dalam Islam. Harusnya kita berpijak di tanah, ini kemampuan saya, inilah yang saya beli. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang salah. Makanya kalau kita melihat suami kita kemampuannya ini, belinya ini dong. Kalau suami kita memang tidak punya kemampuan, kenapa kita tidak berusaha bekerja? Perempuan juga bisa kerja kok. Asal ada kemauan. Sekali lagi, Allah berikan rezeki buat kita, disiapkan oleh Allah, kita tinggal meraihnya, menjangkaunya, sudah dihamparkan oleh Allah bagian kita. Baik, Ma. Jangan istri ngajak suami berbuat jahat, akhirnya semua barang-barang neraka. Nggak usah jauh sekarang. Kalau misalnya seorang ayah jadi koruptor. Ditangkap sama KPK, dipenjara di suatu tempat. Istrinya malu nggak? Malu, Ma. Anaknya di SMA, di tempat kuliah, malu nggak? Malu, Ma, bisa dibully. Keluarganya malu nggak? Malu, Ma. Semua keluarganya malu. Jaga ini karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, bersyukur dengan apa yang ada. Begitu harusnya. Bersyukur dengan apa yang ada. Nah, Ma, misalnya nih suami istri, dia misalnya mau sholat tapi dinanti-nantiin, Mah, misalnya yang sholat asar yuk. Bentar dulu deh, nunggu ini dulu ya selesai. Ya udah. Tahu-tahu mereka berdua nggak sholat, Mah. Sarwa gelona. Kalau istrinya ngajakin suaminya sholat, suaminya entar-entar, istrinya sholat, biar suaminya lihat begini. Langsung depan suami. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Surat Toha 132. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar. Kenapa sabar? Allah tahu. Kalau ngajak jalan-jalan gampang. Ngajak makan-makan gampang. Ngajak ke mall, gampang. Ngajak ke pantai, gampang. Masya Allah. Ngajak nonton, gampang, Mah. Giliran sholat, entar. 3 kewajiban kita, ajakin. Kasih contoh, doakan. Yang keempat, intensif. Terus berdoa, insya Allah Allah kabul doa kita. Kapan? Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Artinya kewajiban kita sebagai suami mengajak istri untuk beribadah, untuk mengajak menjadi istri yang soleha itu sudah dilaksanakan tapi dia masih belum berubah, kewajiban kita gugur tuh, kita nggak ditanya tuh. Kalau seandainya kita maksimal ngajak, kemudian dimasukin ke pengajian atau panggil guru ngaji ke rumah kita, setiap saat kita berikan ajaran agama, nonton acara kita misalnya saja, CD kaset sekarang banyak. Maksimal kita berdoa sama Allah, berikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah, belum juga dia sadar, serahkan kepada Allah. Karena laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kamu yang bisa berikan hidayah, tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Sekali lagi, tapi insya Allah kalau kita berikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah, insya Allah hatinya akan tergerak. Kenapa? Ketika Rasulullah di padang pasir, ada seorang pemuda, dia berdoa. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasul, bagaimana doamu dikabul? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Makanya hati-hati kita, apalagi kepala keluarga Anda nih. Setetes pun jangan berikan kepada anak istri Anda sesuatu yang haram, yang subhat. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Oke. Baik, Ma. Ini juga banyak terjadi di cerita-cerita seperti ini, Ma. Ketika sebelum menikah beda keyakinan. Untuk supaya pernikahan itu terjadi, si cowok masuklah keyakinan si ceweknya gitu kan, menikahlah. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan, di tengah pernikahan, suaminya kembali lagi ke keyakinan yang lama. Kalau sambil mengajak si istrinya. Pertanyaannya? Ya, sambil mengajak ke istrinya. Nah, ini berarti ini menjadi contoh kasus yang sering terjadi. Ya, gitu, Ma. makanya kita umat Islam masih banyak kok yang nganggur. Masih banyak orang benar. Jangan mencari masalah, karena tidak sedikit mereka kadang-kadang menjaring kita agar kita ikut dengan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Kita yang harus kuat akidah kita. Iya. Soalnya jodoh itu udah sampai tua nih, Mas, sampai kakek nenek gitu kan. Sampai udah pindah keyakinan, ikut pindah keyakinan sampai
kasihan nanti dia di sana sendirian gitu. Jadi Ini kayak setan. kebawa. Ini setan. Harusnya kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah at-tahrim ayat 6. Hai orang yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Kita punya kewajiban menjaga, mengarahkan, jangan tinggal diam. Begitu. Baik, Ma. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.